Halo sahabat Gudang Misteri, apa kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Di Gudang Misteri kali ini, saya ingin sedikit bercerita tentang salah satu atau tentang seseorang yang menjadi predator serial anak jalanan. Dia adalah Baikuni atau sering disebut dengan nama Babe Baikuni. Baikuni alias Babe, 48 tahun, tersangka pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Ardiansah, mengaku senang melihat korbannya menderita saat ia melakukan aksinya. Ardiansah, 9 tahun, seorang anak pengamen jalanan, dibunuh dan dimutilasi oleh Baikuni alias Babe, 48 tahun. Babe adalah koordinator pedagang asongan dan anak-anak pengamen jalanan. Salah satunya adalah Ardiansah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tubuh anak pengamen jalanan yang tinggal di Gang Ketut, RT 4 RW 7 Cakung itu dipotong-potong menjadi 5 bagian, sadis, dan dibuang di 2 lokasi yang berbeda. Bahkan setelah korban dibunuh, sebelum dimutilasi, Babe menyodomi korban, bejat. Polisi menangkap Babe di kediamannya di Gang Masjid Haji Murdalim RT 6 RW 2 Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selain membunuh dan memutilasi Ardiansah 9 tahun, pada penyidik Babe mengaku telah membunuh 14 anak. Sebagian disodomi dan 4 diantaranya dimutilasi dengan alasan untuk memudahkan membuang jenazahnya. Biadab ya. Babe pun bercerita sering mimpi hal yang sama. Mimpi yang selalu terulang-ulang setiap malamnya, yang dia sendiri tidak diketahui artinya. Babe bercerita, saya sering mimpi naik pohon, udah nyampe puncak tapi gak bisa balik lagi. Dan saya siap dengan hukuman apapun, kata Babe sambil tersenyum. Baikuni dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian Baikuni melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman mati kepada Baikuni. Ya, itulah hukuman yang adil dan setimpal untuk Baikuni. Tim pengacara Baikuni kemudian melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Mahkamah Agung menolak kasasi Baikuni dan tetap menyatakan Baikuni bersalah telah membunuh 14 anak laki-laki dan memutilasi 4 diantaranya. Latar belakang Baikuni atau Babe, lahir di Magelang. Ayahnya seorang petani. Masa kecilnya memang tidak bahagia, selalu diolok-olok dan dijuluki si bodoh oleh teman-temannya di sekolah. Lantaran tidak pernah naik kelas. Karena tidak naik kelas itu, Baikuni tamat di kelas 3 SD. Lalu dia kabur sendirian ke Jakarta pada usia yang sangat belia untuk merantau, yaitu 12 tahun. Di ibu kota dia menjadi gelandangan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk makan minum sehari-hari dia mencari uang dengan mengamen. Anak belia terjun ke dunia yang kelam. Baikuni mengalami hampir semua kekejaman jalanan. Dia juga pernah disodomi. Waktu itu dia menolak, tapi karena dipaksa tidak bisa melawan, ujar Sarlito melalui surat elektronik yang diterima Viva News pada hari Kamis 14 Januari 2010 lalu. Oh, jadi ini trauma dan balas dendam Baikuni sehingga menjadi predator. Setelah itu Babe bertemu seseorang bernama Cuk Saputra. Dia kemudian dibawa ke Kuningan, Jawa Barat dan diminta untuk memelihara kerbau. Di Kuningan itulah dia bersua dengan jodohnya, seorang wanita yang sangat dicintainya. Dia menikah umur 21 tahun, tapi jiwa dan raganya dipenjara trauma. Dan mohon maaf, si Baikuni mengaku tidak mampu berhubungan layaknya suami istri, hingga wanita yang dicintainya itu meninggal dunia. Tinggal mati sang istri, Babe kemudian kembali lagi ke ibu kota menjajal lagi Jakarta yang sulit. Dia memulai hidupnya di kawasan Terminal Pulau Gadung menjadi penjual rokok dan memelihara anak jalanan. Di sanalah hasrat seksual yang menyimpang kian menjerat Baikuni. Bila hasrat seksualnya datang, dia tidak perlu jauh-jauh mencarinya. Cukup mengambil satu dari anak-anak jalanan yang dipeliharanya. Tidak cuma seks yang menyimpang, dia juga membunuh 7 dari anak-anak itu. Semua kasus pembunuhan yang dilakukan Babe polanya selalu sama. Bila mereka menolak, diikat dengan tali rapia. Setelah mati, baru berhubungan seks dan korban dimutilasi untuk menghilangkan jejak. 3 korban dimutilasi dan 4 korban pembunuhan biasa, ujar Sarlito. Babe juga mengaku bahwa hanya 7 kali melakukan hubungan seksual dan hanya dilakukan dengan korbannya. Dia juga tidak pernah mengalami mimpi basah. Sementara Adi, salah satu korbannya, telah dirawat selama 6 bulan oleh Babe. Jelas dia homoseks bawaan, bukan jadi-jadian. Dia hanya bisa ereksi pada sesama jenis, katanya. Dengan perilaku seperti ini, Babe bisa dikatakan sebagai penderita pedofil karena selalu melakukan dengan anak di bawah usia 12 tahun. Babe juga pengidap gangguan mikrofili atau berhubungan seks dengan mayat. Najis ya. Tapi walaupun itu terpaksa,
pelaku adalah dampak dari gambaran kemiskinan, namun tidak bisa dibilang psikopat. Itu terlalu cepat dibilang psikopat. Sepertinya Baekhyun ini adalah salah satu jenis penyakit gangguan mental dan kejiwaan. Ditambah dengan traumatis saat kecil, akhirnya menjadi seorang predator. Ada 23 kriteria untuk mendiagnosa psikopat, ujar Sarlito. Dan atas perbuatannya ini, pelaku dapat menjalani proses dan persidangan karena tidak mengalami gangguan jiwa. Dia selalu melakukan pembunuhan itu secara sadar dan terbilang sadis. Semoga tidak ada lagi predator-predator Baekhyun di masa ini dan juga masa yang akan datang. Baik sahabat Gudang Misteri, segitu dulu informasi dari kami. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran dan acuan untuk hidup kita ke depan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke sahabat Gudang Misteri lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.